Presentasi Database Manajemen Sistem. Dengan judul presentasi, Analisis Kualitas Skema Basis Data Studi Kasus pada Database Baikstore. Dengan dosen pengampu mata kuliah, Profesor Dr. Emma Utami, SSI, M.Com. Dipersembahkan oleh kami kelompok 10 atas nama Agung Susanto, Sri Yanto Kodar Baskoro, Sarje Mala Rangkoli, Muhammad Firdaus Abdi, dan saya sendiri sebagai moderator atas nama Olivia Maria Inacio Tavares. Program Studi Magister Teknik Informatika PJJ Universitas Amikom Yogyakarta. Tahun akademik 2020-2021, semester ganjil. Selamat menyaksikan. Saya bingung nih, gimana ya caranya bangun sistem yang bisa memudahkan inputan data kepegawaian di kantor? Iya, Pak Ucok kan buka jasa membangun aplikasi. Tak minta tolong deh, mumpung lewat sini. Halo Pak Doni, gimana kabarnya? Kok mukanya murung gitu? Hehehe. Saya lagi pusing nih Pak. Gak tahu cara bangun aplikasi untuk kepegawaian di kantor nih. Bisa bantu saya nggak Pak Ucok? Bisa dong Pak. Oke Pak, tenang saja. Saya akan bantu ya. Temui saya 1 minggu lagi. One week later. Halo Pak Ucok, gimana nih? Udah kelar kah untuk rancangannya? Nih, udah jadi loh Pak rancangan database-nya. Gimana? Pas kan? Iya sih Pak, tapi masih kurang beberapa tabel lagi untuk relasinya. Apa masih bisa ditambahkan ya? Wah, oke lah Pak kalau begitu. Ditunggu lagi ya. A few moments later. Nih, yang baru. Udah saya tambahkan tabelnya. Gimana? Makasih Pak. Tapi sepertinya masih ada beberapa tabel yang tidak perlu digunakan nih Pak. Wah, masih belum pas juga ya. Ada baiknya sebelum menyetujui, kita lakukan penilaian skema database-nya dahulu yuk, biar lebih mantap. Emang apa pentingnya, Pak? Lalu, gimana cara menilainya? Dan apa saja yang harus kita ukur? Nih, simak penjelasan teman-teman tim kami berikut ini. Apa itu basis data? Mengapa perlu dilakukan pengukuran kualitas skema basis data? Apa pentingnya? What is database? Database atau dalam bahasa Indonesianya basis data merupakan kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematik sehingga kemudian dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi penting di dalamnya. Dalam sebuah sistem teknologi informasi, basis data adalah salah satu bagian penting.
Basis data berfungsi menyimpan dan menampilkan data-data dari sebuah instansi atau perusahaan yang nantinya akan diolah atau ditampilkan menjadi informasi yang bermanfaat, baik bagi konsumen atau klien maupun bagi kalangan internal perusahaan itu sendiri. Lalu, bagaimana basis data yang berkualitas? Basis data yang berkualitas akan menentukan kecepatan pengaksesan data, integritas data yang disimpan, keakuratan, dan reliabilitas dalam proses penyimpanan data, serta keamanan data itu sendiri. Sebaliknya, basis data yang tidak berkualitas akan menyebabkan lambatnya pengaksesan, berkurangnya integritas data yang disimpan, dan proses penyimpanan data menjadi tidak akurat serta tidak tepat sasaran. Dan yang lebih berbahaya, keamanan data berkurang, menyebabkan pengaksesan data oleh orang-orang yang tidak berwenang. Untuk mengetahui basis data yang berkualitas, salah satu caranya atau tahapannya adalah dengan melakukan pengujian. Tahap pengujian tidak sepenuhnya menjamin kualitas, tetapi dapat memberikan kepercayaan lebih bagi penggunanya. Lalu, apa saja sih yang melatar belakangi dari harusnya dilakukan pengukuran atau pengujian kualitas skema basis data? Nah, dahulu dalam pembangunan database masih terdapat beberapa permasalahan. Antara lain yang pertama, masih banyaknya terjadi kerangkapan data dalam database atau redundancy, sehingga terjadi insert, update, dan delete anomali yang tentunya menyulitkan pihak pengguna dan perancang database. Masalah yang selanjutnya, database yang dibangun tidak sesuai dengan kebutuhan pengguna. Database yang dibangun tidak fleksibel dengan perkembangan kebutuhan dari pengguna. Dan masalah yang terakhir, penggunaan nama-nama pada subjek data yang cenderung sulit untuk dipahami oleh pengguna, sehingga tentunya menyulitkan pada saat perubahan ke depannya. Dari semua masalah yang telah saya sebutkan ini, maka cara menanggulanginya yaitu dengan dilakukan pengukuran kualitas skema database. Tentunya dengan dilakukan pengukuran kualitas akan sangat memberikan manfaat dan sangat membantu dalam yang pertama, menyelaraskan perancangan database dengan kebutuhan pengguna sehingga menghindari terjadi kerangkapan data atau redundancy. Kemudian meningkatkan efisiensi media penyimpanan atau storage, update, dan penampilan kembali data-data pada database menjadi lebih terjamin. Selanjutnya, meningkatkan integritas database yang dapat memberikan kepercayaan bagi para pengguna terhadap data. Dan yang terakhir, database menjadi lebih fleksibel dalam beradaptasi atau adaptable dan dapat berkembang scalable untuk memenuhi kebutuhan dan aplikasi baru. Lalu, apa saja sih aspek-aspek kualitas skema basis data? Apa kriteria dan bagaimana mekanisme pengukurannya? Dalam aspek-aspeknya dibagi dalam 9 pembagian aspek. Aspek yang pertama yaitu kebenaran atau correctness, merupakan aspek teknik. Apakah semua aspek telah dimodelkan secara benar sesuai dengan kebutuhan dan batasan dari sistem? Aspek ini dapat digunakan untuk mengukur semua skema. Pengukuran dilakukan menggunakan kepakaran dengan meninjau tingkat kedalaman pengetahuan pada seluruh aspek teknik yang ada. Selanjutnya untuk aspek kedua, yaitu konsistensi, merupakan aspek teknik. Apakah semua aspek dalam model terbebas dari kontradiksi? Aspek konsistensi dan kebenaran sangat penting untuk mengukur apakah skema diterima oleh pengguna atau tidak. Pengukuran dilakukan menggunakan kepakaran teknik
dengan menganalisis konsistensi setiap aspek teknik pada model dan selanjutnya membandingkannya dengan aspek-aspek teknik berikutnya. Aspek yang ketiga yaitu relevansi atau relevance, merupakan aspek teknik. Apakah aspek-aspek teknik pada skema telah relevan untuk digunakan? Aspek teknik ini penting untuk mengetahui apakah skema diterima oleh pengguna atau tidak. Pengukuran dilakukan menggunakan kepakaran teknik untuk menentukan seluruh aspek yang relevan, kemudian membandingkannya dengan skema. Aspek yang keempat yaitu jangkauan atau scope. Apakah jangkauan dari skema database ini telah sesuai dengan kebutuhan pengguna? Aspek ini penting untuk mengetahui apakah skema diterima oleh pengguna atau tidak. Lingkup skema bersifat relatif, mengacu pada tujuan proyek. Pengukuran dilakukan menggunakan kepakaran untuk menentukan seluruh kebutuhan proyek dan kemudian membandingkannya dengan skema database. Aspek yang kelima yaitu tingkat detail atau level of detail. Apakah tingkat detail skema telah sesuai? Aspek ini penting untuk mengetahui apakah skema diterima oleh pengguna atau tidak. Pengukuran dilakukan menggunakan kepakaran teknik untuk menentukan tingkat detail yang diinginkan dan kemudian membandingkannya lagi dengan skema. Aspek yang keenam, kelengkapan atau completeness. Apakah skema telah lengkap dengan mengacu pada kebutuhan? Aspek ini penting untuk mengetahui apakah skema dapat diterima oleh pengguna atau tidak. Pengukuran dapat dilakukan dari aspek jangkauan dan tingkat detail yang sebelumnya. Aspek yang ketujuh yaitu minimalitas atau minimality. Apakah skema dimodelkan secara kompak dan tidak ada perulangan? Aspek ini penting karena skema konseptual harus tepat. Pengukuran dilakukan menggunakan kepakaran teknik untuk mengecek apakah terjadi aspek-aspek yang dimodelkan secara berulang. Aspek yang kedelapan yaitu kemampuan untuk diintegrasikan atau ability of integration. Apakah skema telah disesuaikan untuk standarisasi dalam organisasi secara menyeluruh atau permodelannya? Aspek ini tergantung pada konteks proyek atau organisasi, yaitu apakah lebih banyak terlibat pada asosiasi ekonomi atau berorientasi internasional. Tetapi yang lebih relevan jika memiliki kemampuan untuk diintegrasikan. Pengukurannya dilakukan untuk menentukan apakah pengguna nama-nama hanya dapat digunakan untuk cabang atau dapat diterima secara internasional. Untuk aspek yang terakhir yaitu kemampuan untuk dibaca atau readability. Apakah semua istilah dalam skema dijelaskan atau tidak? Aspek ini penting, khususnya untuk dialog dengan staf teknik dan orang yang datang belakangan. Pengukuran dilakukan dengan meninjau dokumen untuk menentukan apakah setiap aspek mudah untuk dipahami. Adapun dalam hasil pengerjaan kelompok kami telah memilah beberapa aspek yang akan kami cantumkan dalam presentasi kami,
yaitu yang pertama aspek kebenaran, lalu aspek konsistensi, aspek minimalitas, dan aspek kemampuan untuk dibaca. Keempat aspek tersebutlah yang kami uji dari database Backstore ini. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kelompok saya yang lainnya. Perkenalkan, nama saya Agung Susanto dengan NIM 20.77.1253. Saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Olip, yaitu mengenai database yang akan kita bahas nanti. Berikut tampilan database-nya. Nah, database ini kita dapat dari sumber terlampir, yaitu database Backstore, yaitu perusahaan penjual sepeda. Awal yaitu untuk menguji aspek kebenarannya, yaitu memastikan setiap constraint atau query yang digunakan pada masing-masing tabel berjalan dengan benar. Yaitu menguji pada tabel customer, yaitu constraint primary key-nya. Berikut tabelnya. Kita akan menginput data baru. Selanjutnya kita input lagi data keduanya dengan customer ID yang sama. Terdapat error. Kenapa error? Karena primary key, yaitu customer ID sebagai primary key, tidak boleh memiliki data ganda. Berarti benar, di sini kita tidak bisa menginput dengan customer ID yang sama. Selanjutnya kita akan menguji constraint dari not null pada tabel customer, yaitu ada dua atribut yang akan kita input nanti, yaitu first name dan last name. Dengan penginputan nanti di first name kita kosongkan, last name kita kosongkan, hasilnya akan error juga karena pada atribut tersebut kita set not null. Jadi tidak boleh kosong, karena kita inputnya kosong dia akan error. Selanjutnya kita akan melakukan pengujian constraint for region key pada tabel stub dan tabel store. Menginput satu data baru pada tabel stub dengan isian data baru pada kolom store ID. Terdapat error. Nah, pada tabel store tidak ada inputan ID store, yaitu ID store 555, karena stub dan store berelasi sehingga harus ada inputan di tabel store 555 baru bisa input pada tabel stub. Jadi kenapa error ya? Karena itu tadi dia berelasi. Jadi ketika kita ingin input data di tabel stub, kita harus input terlebih dahulu di tabel store. Jadi kalau kita tidak input di tabel store atau tidak ada inputan di tabel store, kita tidak akan bisa mengisi pada tabel stub. Selanjutnya kita menguji constraint for region key pada tabel store. Kita akan menghapus satu data pada tabel store yang memiliki store ID 1. Nah, kita hapus. Nah, itu kan terdapat error juga. Tidak bisa dihapus karena store ID sama dengan 1, masih terdapat pada tabel stub. Nah, begitu juga sebaliknya seperti pengujian sebelumnya tadi. Di sini di tabel store sudah ada ID yang terhubung dengan tabel stub tadi. Jadi ketika kita ingin menghapus di sini, kita harus hapus dulu yang di tabel stubnya tadi. Baru kita bisa menghapus di sini. Pengujian selanjutnya yang akan kita lakukan adalah dengan pengujian aspek konsistensi. Pada pengujian ini, kita akan memastikan tidak adanya perulangan data atau redundancy yang mengakibatkan insert, update, dan delete anomaly.
Nah, secara empiris pengujian ini akan kita lakukan dengan melihat data secara keseluruhan. Menggunakan command select seperti terlihat pada slide ini, yang akan menampilkan semua data dari tabel stores. Selain itu, basis data ini kita uji dengan menambahkan data awal yang sama persis menggunakan command insert seperti yang terlihat pada slide ini. Dari sini terlihat bahwa sistem mendeteksi adanya input yang terduplikasi dan menolak input tersebut. Hal ini mengeliminasi kekhawatiran akan adanya double entry pada database itu sendiri. Pada pengujian redundansi data, kita bisa lihat pada slide ini gambar tabel staff dan gambar tabel stores. Susunan kolom pada kedua tabel tidak menunjukkan adanya redundansi data atau duplikasi data. Dilihat dari setiap kolom yang mendeskripsikan isiannya masing-masing, mulai dari tabel staff yang menampilkan detail dari setiap staff, serta tabel store yang menampilkan detail store itu sendiri, tidak ada pengulangan pada pengisian data itu sendiri. Kemudian pada pengujian constraint alternatif, pengujian terhadap alternatif lain sebagai primary key di sini menggunakan tipe data pada store name dengan menambahkan alter type stores at unique store name. Selain itu, kita juga mencoba menambahkan data, akan tetapi name store pada tabel store sudah diinput sebelumnya. Maka kemudian muncul error duplicate entry primary key, sehingga dapat kita ketahui bahwa dengan tipe data unique dapat mengenali data untuk record selain primary key. Aspek minimalitas merupakan aspek untuk memastikan apakah skema konseptual sudah tepat dengan susunan tabel dalam database terkait. Pengukuran dilakukan menggunakan kepekaran teknik untuk mengecek apakah terdapat aspek-aspek yang dimodalkan secara berulang kali. Pengujian minimalitas data. Dari aspek minimalisis, dapat dikatakan database dan sistem masih kurang minimalis karena pengguna masih melakukan input data pada tabel order times. Seharusnya list pada tabel item didapat dari brand ID pada tabel project. Aspek kemampuan untuk membaca. Apakah semua istilah dalam skema dijelaskan atau tidak? Aspek ini penting, khususnya untuk dialog dengan staf teknik dan orang yang datang belakangan. Pengukuran dilakukan dengan meninjau dokumen untuk menentukan apakah setiap aspek mudah dipahami. Pengujian kemampuan untuk dibaca atau dokumen database. Dari aspek ini dapat dikatakan kejelasan untuk skema database ini sudah sangat baik. Selain itu, untuk dokumen penjelasan terkait database ini sangat jelas menerangkan informasi apa saja yang tersedia dalam database. Namun, kurang dalam hal kejelasan mengenai pembagian pengguna atau aktor yang dapat memodifikasi tabel tersebut atau database sangat umum. Melanjutkan pemaparan oleh Ibu Mala. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Firdaus Abdi, NIM 20.77.1254. Saya akan menjelaskan hasil dari analisis aspek. Indikator yang pertama adalah kebenaran, yang dimana kriteria merupakan aspek teknik apakah semua aspek dimodelkan secara benar, sesuai dengan kebutuhan dan batasan sistem. Aspek ini digunakan untuk mengukur semua skema. Pengukuran dilakukan menggunakan kepakaran dengan meninjau tingkat kedalaman pengetahuan pada seluruh aspek teknik yang ada. Hasil analisis dalam skema database baik store telah ditampilkan secara jelas
bagian entry data di dalamnya berdasarkan constraint yang dimiliki setiap kolom isian data. Adapun dalam memfilter entry data pada setiap tabel, kami telah melakukan pengujian dengan menggunakan query khusus terhadap constraint primary key, not null, origin key yang ada, dan dari beberapa hasil yang telah kami cantumkan, kesimpulannya seluruh constraint pada database baik store sudah sesuai dengan kebutuhan serta berjalan dengan baik. Indikator yang kedua, konsistensi. Kriterianya kurang lebih seperti kebenaran, akan tetapi pengukuran dilakukan menggunakan kepakaran teknik dengan menganalisis konsistensi setiap aspek teknik pada model dan selanjutnya membandingkan dengan aspek-aspek teknik berikutnya. Hasil analisis dalam skema database baik store tidak mendapat atau tidak terdapat isian data yang cenderung berulang atau redundansi data. Dalam hal ini kami melakukan pengujian dengan menelusuri isian data serta susunan tabel yang saling terhubung melalui constraint origin key, dan berdasarkan setiap susunan kolom data yang ada tidak menunjukkan adanya redundansi data. Dengan susunan tabel yang selaras dengan entitas primary key dan origin key yang saling terintegrasi di antara satu tabel dengan tabel yang lainnya, sehingga mengurangi kecenderungan terjadi redundansi data. Indikator yang ketiga, minimalitas. Kriteria apakah skema dimodelkan secara kompak dan tidak ada perulangan. Aspek ini penting karena skema konseptual harus tepat. Pengukuran dilakukan menggunakan kepakaran teknik untuk mengecek apakah terdapat aspek-aspek yang dimodelkan secara berulang. Hasil analisa dari aspek minimalis dapat dikatakan database dan sistem masih kurang minimalis karena pengguna masih melakukan input data list price pada tabel order system. Seharusnya list price pada tabel item didapat dari brand ID pada tabel produk. Kesimpulannya, dalam database ini memuat banyak perulangan skema pada beberapa susunan tabel. Rekomendasi perbaikan skema. Adapun beberapa usulan perubahan skema yang kami sarankan berdasarkan dari hasil pengujian di antaranya. Yang pertama, pada tabel customer, stock, dan store, sebaiknya untuk primary key digunakan auto increment agar inputan berurut dan meminimalisasi kesalahan pada input. Yang kedua, pada tabel customer sebaiknya untuk field font dibuat not null. Selanjutnya, yang ketiga, field list price pada tabel order item dihapus karena list price didapat dari produk ID. Yang keempat, mengeluarkan alamat pada tabel store dan customer dan membuat tabel baru dengan nama address. Yang kelima, untuk dokumen skema database sebaiknya ditambahkan kejelasan mengenai aktor atau pengguna database tersebut. Yang terakhir, saran perubahan database yaitu terdapat tabel baru yang bernama address atau alamat yang berelasi pada tabel store dan customer dengan primary key zip code. Demikian pemaparan yang saya sampaikan dan dilanjutkan oleh Mbak Olivia.
Kami dari kelompok 10 dengan judul presentasi analisis kualitas skema basis data, studi kasus pada database Bikestore mengucapkan terima kasih atas perhatian dari teman-teman sekalian. Semoga presentasi kami bermanfaat.